Anda kadang bertanya ya, tidak sadar kalau pertanyaan itu jebakan setan sedari dulu. Pernahkah Anda bertanya, di mana orang tua Nabi? Apakah di surga atau selain surga? Itu nggak pernah ditanyakan oleh pembelajaran tempat dulu. Nggak pernah ditanyakan. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Dan seperti jadi tes satu bagi yang lainnya. Awas, hati-hati, Anda kena jebakan di situ. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, ini asalnya dari mana, ini arahnya kemana. Tiba-tiba bisa ada pertanyaan. Ingat, setiap hal yang tidak ada kaitan dengan maslahat Anda itu nggak penting. Kalau ibunda ayahanda Nabi di surga atau tempat selainnya, apa hubungan dengan Anda? Apa bisa mengantarkan Anda ke surga? Nggak ada. Cuma jadi perdebatan, cuma macam-macam. Dan teman-teman Anda mesti punya rasa. Anda berbicara tentang Nabi. Ibu bapak Anda, misal saja, berbeda ketaatannya dengan Anda, terus berbuat kesalahan, terus dibincangkan oleh orang lain, dituduh-tuduh, disebut-sebut, dicela-cela. Bagaimana perasaan Anda? Tuh lihat bapaknya, calon neraka. Bapaknya begini, bapaknya begitu. Nabi saja ketika menyanjung Ikrimah itu tidak ingin mengungkap tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya Ikrimah, tapi nggak pernah disebut-sebut di hadapan Ikrimah. Kenapa? Karena takut menyinggung perasaannya. Anda ini bapak ibu Nabi, apa nggak sadar? Ya walaupun ada hal-hal yang terkait dengan kondisinya, itu urusan mereka dengan Allah. Urusan kita tidak menjadi makhluk. Apa Anda nggak peka Anda sedang menyinggung orang tua Nabi? Bagaimana perasaan Nabi ketika mendengar kalimat-kalimat Anda? Pernah nggak ada yang sahabat yang menyebutkan kalimat-kalimat demikian? Langsung mengatakan begini, 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 dan sebagainya. Tidak. Anda bukan sahabat, teman-teman. Anda bukan tabi'in. Anda harus jaga perasaan. Jaga perasaan. Bahkan sementara orang soleh, ketika membaca tabat yada abi lahabi watab, itu menangis dia. Menangisnya kenapa? Karena menangisi paman Nabi mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda lirik membaca? Bukankah itu Abu Lahab yang terkutuk? Kutukan itu urusan Abu Lahab dengan Allah. Yang saya baca lirik adalah beliau paman Nabi. Saya saja kalau merasa paman saya punya masalah, saya bisa menangis. Maka bagaimana ketika paman Nabi mengalami itu semua? Pernahkah Anda bayangkan? Di Anda itu kena banyak jebakan dalam kehidupan. Coba kembalikan, nanti saya buka tuh, saya kupas kitab dan sebagainya. Saya tunjukkan hadisnya kepada Anda. Banyak hal yang kadang-kadang cuma jadi tren aja dalam kehidupan. Kayaknya gaya kalau mengungkapkan kalimat itu, tapi tak sadar Anda sedang dijebak oleh setan. Paham ya? Jujur, bagi saya nasihat Ustadz Adi Hidayat ini sangat menyentuh sekali. Bahkan seakan-akan itu air mata ingin menetes. Mudah-mudahan dan semoga kita bisa mengikuti nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Selanjutnya akan kami bahas mengenai dalil-dalil bahwa kedua orang tua Rasulullah atau orang tua Rasulullah itu bukan di neraka. Dalil pertama ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15. Ada ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Kami, Allah maksudnya adalah, tidak akan mengazab atau tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa atau tidak akan memasukkan ke neraka orang-orang yang tidak mendengar dakwah rasul. Atau bisa juga kita artikan orang-orang yang hidup dan rasul belum ada. Kemudian mereka meninggal dan rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga datang kepada mereka. Akhirnya mereka tidak mendapatkan penjelasan tentang agama yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa-masa seperti ini disebut dengan masa fatrah, masa kekosongan, masa tidak ada rasul. Dan ternyata kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka wafat sebelum Rasulullah diutus. Ayah Rasulullah Sayyidina Abdullah, beliau wafat ketika Rasulullah berada di dalam kandungan. Sedangkan ibu Rasulullah wafat ketika Rasulullah masih kecil. Artinya kedua orang tua Rasulullah hidup di masa fatrah. Mereka berdua wafat sebelum adanya Rasul. Maka jika ada orang bersikukuh ngotot bahwa kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka, berarti dia menabrak ayat ini, bertentangan dengan ayat ini. Kalau misalnya orang yang ngotot tadi itu mengatakan, oh ada dalilnya bahwa orang tua Rasulullah masuk neraka. Sekarang pertama ya, jawaban kami pertama, kalau misalnya ada Al-Quran dan hadis bertentangan, maka yang mana yang didahulukan? Al-Quran apa hadis? Itu yang pertama. Tentu yang didahulukan adalah Al-Quranul Karim. Itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, benar tidak hadis itu menjelaskan bahwa
kedua orang tua Rasulullah masuk neraka. Jangan-jangan pengertiannya bukan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah hadisnya bisa dibuat hujjah? Artinya apakah sahih atau tidak? Dan ternyata Ustadz Firanda yang mengatakan, yang berpendapat dan menegaskan bahwa kedua orang tua Rasulullah itu masuk neraka, juga berpendapat bahwa orang yang tidak mendengar dakwah Rasulullah, yang tidak pernah mendengar dakwah seorang Rasul, atau tidak mendengar dakwah Islam, maka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang di masa sekarang nih, ada orang tinggal di dalam hutan belantara, nggak ada akses apapun. Ya, dia tinggal di hutan itu nggak dengar apa-apa, nggak dengar dakwah Islam, nggak dengar adzan dan lain sebagainya. Maka menurut Ustadz Firanda, orang ini tidak akan disiksa di hari kiamat berdasarkan ayat ini. Lalu kenapa Ustadz Firanda mengatakan dan berpendapat bahwa kedua orang tua Rasulullah akan masuk neraka? Padahal kedua orang tua Rasulullah itu termasuk orang yang tidak mendengar dakwah Islam, tidak mendengar dakwah Rasul, karena kedua orang tua Rasulullah wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Berikut ini video Ustadz Firanda. Allah itu maha adil ya. Allah maha adil ya. Ada sebagian orang yang mereka mungkin tinggal di hutan belantara. Mereka jangankan untuk mengenal Islam, ya, mereka sendiri tidak bisa tahu bahasa yang lain, hanya tahu bahasa mereka. Mereka berkutat di hutan belantara tersebut, tidak pernah mengenal dunia luar. Apakah orang seperti ini pasti masuk neraka? Jawabannya tidak. Orang seperti ini statusnya di dunia dia kafir, tetapi di akhirat dia akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil. Kata Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus rasul kepada mereka, atau orang yang menjalankan tugas rasul sampai dai sampai kepada mereka, sampai ajaran sampai kepada mereka. Kalau tidak sampai, Allah tidak akan mengadab mereka. Allah akan menguji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Dalil berikutnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari orang-orang yang bersujud, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Artinya, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Di sini ada ayat wa taqallubaka fis sajidin. Menurut Sayyidina Ibnu Abbas, ya, arti wa taqallubaka fis sajidin adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari orang-orang yang menjadi nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail, dan kemudian lahirlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya adalah nasab suci, suci dari kehinaan dan juga suci dari kesyirikan. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa ayat wa taqallubaka fis sajidin ini mengartikan bahwa Rasulullah itu pindah, ya, dari sulbi atau dari tulang rusuk orang yang suci, orang-orang yang sujud, dari orang yang sujud ke orang yang sujud sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya nasab Rasulullah itu semuanya muslim. Pengertian ini sama dengan atau senada dengan hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lam azal angkuluh, aku selalu pindah min aslabit tohirin, dari tulang rusuk orang yang suci, ila arhamit tohirat, menuju rahim yang suci." Maka tidak heran misalnya Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa nasab Rasulullah itu adalah nasab yang suci. Tidak hanya suci dari kehinaan, misalnya dari zina atau perbuatan-perbuatan jahiliyah, tetapi juga nasab Rasulullah itu suci dari kemusyrikan, dari kekafiran. Artinya apa? Artinya orang-orang tua Rasulullah dari bawah ke atas semuanya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil-dalil bahwa orang tua Rasulullah bukan di neraka. Baik, dari kami admin Najib Ngaji mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.